Lantas pemirsa, ada apa di balik manuver PKS dan PSI yang kini tampak mesra dan saling merangkul? Apakah PKS mengincar Jokowi efek yang melekat pada Kaisang di Pilkada tahun ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama juru bicara PKS, ada Muhammad Iqbal, kemudian ada M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, serta pakar komunikasi politik ada Effendi Ghazali. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya mau ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, langsung saja. Jadi sebenarnya ini yang dilakukan dinamika ini adalah untuk mencari celah kolaborasi atau sebenarnya mau mengejar Jokowi efek dari hal ini? Ya, saya kira memang kalau Jokowi efek ya dalam konteks PSI itu nggak terbukti lah ya. Bahwa kemarin Pak Jokowi sudah jor-joran buat PSI, ternyata memang PSI nggak lolos juga. Kami melihat bahwa apalagi kalau nanti Pak Jokowi sudah berakhir. Tentu saja saya kira itu juga akan tidak besar. Tapi kami ingin membangun Jakarta ini dengan kolaborasi, dengan komunikasi. Walaupun kami berbeda ya, pandangan, ideologi, tapi kami ingin membawa Jakarta ini juga harus kita bisa merangkul. Sebagai pemenang pemilu, kami ingin juga partai-partai yang berada di Jakarta nyaman bersama kami. Dan juga tentu saja bagaimana kami berharap partai-partai di Jakarta bisa mengusung pasangan aman, Anies Sohibul Iman yang sudah kami putuskan untuk maju di Jakarta. Baik, Mas Effendi, kalau dari yang Anda analisa dari yang sudah terjadi, kemudian ada pendekatan seperti ini, dan tadi disampaikan oleh Mas Iqbal kalau Jokowi kan sebentar lagi sudah mau selesai masa kepemimpinannya. Memang apakah masih ada Jokowi efek nanti? Ya, secara umum bisa-bisa saja ada, tapi rasanya kalau tadi bicara tentang Pilkada Jakarta, mungkin tidak ya, apalagi ketika Kaisang Pangarep mengusulkan yang tampil itu justru adalah misalnya Presiden PKS. Tapi secara umum kan memang Pilkada ini tidak mengenal ada blok-blok khusus begitu ya, maksud saya apalagi ada Kodari di sini. Itu kan Iqbal juga di mana-mana di seluruh Indonesia bisa cair sekali ya, bisa bekerja sama dengan siapapun gitu. Nah, ini kalau saya melihat ada sedikit latar belakang bahwa sebelumnya kan ada kesan, ada sedikit konflik gitu ya dalam konteks kebetulan Pak Sekjen mengatakan Pak Jokowi itu menyodorkan nama tertentu gitu untuk maju di pilkada tertentu, kemudian dibantah nggak ada nama itu. Nah, dengan adanya pertemuan ini kan jadi sedikit lebih mesra lah begitu Valencia ya. Nah, kemudian ditambahkanlah bahwa ini bisa saja dilihat untuk mendapatkan Jokowi efek dan lain-lain. Saya rasa untuk langsung ke sana ada dua hal yang bisa menjadi building blocks barangkali ya. Yang pertama itu kan tidak selalu sejalan apa yang diusulkan oleh PKS dengan apa yang diusulkan oleh PSI. Dan kemudian yang kedua memang betul pengalaman selama ini walaupun ada dukungan dari Pak Jokowi, PSI-nya sendiri belum tentu bisa berhasil di berbagai pilkada yang ada di Indonesia ini. Baik. Tapi kalau kita lihat dari kemesraan yang dipertontonkan PKS dengan Kaisang PSI ini, Mas Kodari, kalau dari yang dilihat masyarakat, ceruk suara mana yang sebenarnya nanti ingin diraih oleh keduanya ini? Ya, saya setuju dengan Bang Effendi ya. Kalau kita harus membaca pertemuan PSI dengan PKS ini, tentu pertama-tama kalau kita kaitkan dengan kronologi peristiwa, maka tafsir yang wajar adalah bahwa kemarin sempat ada pernyataan dari Pak Sekjen PKS yang menimbulkan pro kontra dengan Kaisang garis miring PSI, dan barangkali sebagai jembatan atau babak baru dari hubungan PSI dan PKS itu maka diadakan pertemuan kemarin. Dan saya kira dengan pertemuan kemarin memang suasananya sudah menjadi cair. Nah, cairnya pertemuan itu kemudian membuka ruang baru yang selama ini juga barangkali agak sulit dipikirkan, yaitu kerjasama antara PSI dengan PKS. Ibaratnya seperti PDI dan PKS ya, orang bilang agak sulit ketemu karena kata seperti Bang Iqbal sendiri mungkin ideologinya berbeda. Walaupun faktanya bahwa selama ini ada kerjasama antara PKS dengan PDIP, tetapi kan kalau secara umum tuh mungkin ya kalau dirata-ratakan barangkali kerjasama
PKS dengan PDI jumlahnya lebih sedikit dibanding katakanlah misalnya PKS dengan Partai Golkar misalnya begitu. Saya nggak tahu, saya belum pernah hitung ya. Barangkali nanti Bang Iqbal kita bisa hitung itu, benar nggak tuh tesis itu ya sebagai sebuah hipotesa. Jadi ini bukan postulat, tapi ini sebuah hipotesa yang harus dibuktikan dengan katakanlah hitung-hitungan. Dan saya kira akhirnya menjadi sebuah peristiwa politik yang menarik di mana kemudian ada highlight ya bahwa PKS dan PSI bisa kerjasama di banyak tempat. Yang saya ingat sudah disebut itu kan ada Banten misalnya, kemudian Lebak, lalu Bekasi ya, dan mungkin daerah-daerah lainnya gitu. Dan menurut saya sih memang jangan ditafsirkan bahwa PKS kerjasama dengan Kaesang itu mencari Jokowi efek. Secara ideologi tentu sudah tidak ketemu di situ. Jadi pakai logika sederhana udah nggak ketemu. PKS itu kalau mau cari efek itu tentu bukan Jokowi efek yang cari, Anies efek. Nah itulah yang terjadi sebetulnya di Jakarta dengan PKS mengajukan Anies Baswedan, karena yang mau dicari adalah Anies efek ya. Dan ingat, kita sekarang bukan sedang bicara tentang Pilpres, bukan pemilu nasional, tapi tentang pilkada gitu. Jadi kenapa PKS mengajukan Anies? Karena mau mengejar Anies efek dan bukan Jokowi efek. Begitu analisa saya. Baik, Mas Kodari. Mas Iqbal, saya lempar lagi ke Anda. Kalau tadi sudah dinilai Mas Kodari seperti itu, dengan adanya kemesraan yang ditunjukkan antara PKS dan juga Kaesang, jadi yang mana yang mau dipilih? Ada Anies efek untuk di Jakarta, di Pilkada Jakarta, atau lebih bagus dengan Kaesang ada Jokowi efeknya di dalamnya? Ya, saya kira memang dalam konteks pilkada tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa berbeda dengan Pilpres. Jadi dalam konteks Jakarta, kami sekarang sudah memutuskan, tinggal kami menggalang gitu ya, menggalang partai-partai. Dan kami yakin, karena memang tren psikologinya itu kalau calonnya kuat, itu pasti lawannya sedikit. Sampai sekarang kan belum ada yang declare tuh. Tapi kalau incumbent-nya lemah, itu calonnya banyak. Nah, kami melihat data memang Mas Anies ini kuat. Seperti disampaikan Bang Surya Paloh, bahwa Mas Anies ini masih nomor 1 dan capek ngelawannya, kira-kira gitu ya. Itu semua sudah kode alam juga ya kan, bahwa insya Allah Nasdem akan mendukung gitu. Jadi kami berusaha merangkul ya, sebagai pemenang, bagaimana Pak Prabowo sebagai pemenang di tingkat pusat, kami sebagai pemenang tingkat daerah juga ingin merangkul semua kelompok di Jakarta, termasuk teman-teman PSI yang memiliki 8 kursi. Tetapi kami sudah mengunci bahwa calon kami adalah aman, Anies Sohibul Iman. Oke, Mas Kodari, calon yang sudah pasti adalah aman, Anies Sohibul Iman. Tapi PKS juga menunjukkan kemesraan dengan Kaesang. Apakah ini mungkin mau dapat suara, dapat efek dari dua-duanya begitu untuk di Pilkada Jakarta, Mas Kodari? Ya, memang agak sulit kita pikirkan ya pada hari ini bahwa PSI misalnya akan dukung Anies dan Sohibul Iman begitu. Tetapi kan sebagai sebuah komunikasi politik tentu tidak ada hambatan di sana, dan cairnya hubungan antara PSI dengan PKS pada hari ini menurut saya sebuah sinyal yang bagus bagi masyarakat bahwa elit politik dan partai politik tetap bisa berkomunikasi walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kan ada adagium dalam politik itu sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi saya melihat pada hari ini pertemuan antara PSI dengan PKS itu bukan sepakat menuju kesepakatan baru, tapi sepakat untuk nanti tidak sepakat, khusus untuk di Jakarta. Tetapi nanti kan ada juga daerah-daerah lain di mana perjumpaan antara PSI dan PKS itu bisa berujung pada dukungan. Katakanlah misalnya di Jawa Tengah ya, mengacu kepada argumentasi Bang Iqbal bahwa di Jawa Tengah misalnya yang kuat pada hari ini berdasarkan survei adalah Kaesang. Dan kalau betul-betul Kaesang maju nanti tentu akan merangkul berbagai macam partai politik, dan bukan mustahil juga nanti mau mengajak PKS di sana. Nah, kalau nggak ada pertemuan kemarin, kan agak susah juga ngajak Pak Iqbal nih kan, ngajak Pak Asaihu kan agak susah juga, ya kan, ngajak Pak Sekjen agak susah juga. Tapi dengan pertemuan kemarin, menurut saya menjadi mungkin bahwa misalnya nanti di Jawa Tengah, PKS akan mendukung Mas Kaesang gitu loh. Soal apakah kemudian di Jakarta PSI mendukung Anies atau tidak, itu soal yang lain, bisa iya, bisa tidak. Pada hari ini kemungkinan tidak sih kalau menurut saya ya, tentu kita akan lihat perkembangannya ke depan. Tetapi menurut saya poin terpenting dari pertemuan kemarin adalah mencairkan suasana,
dari sebelumnya seolah-olah ada pro kontra terhadap Mas Kaisang dengan Pak Sekjen ya, tapi kemarin sudah kumpul dan itu ternyata membuka lembaran baru begitu yang tentu saja realitanya memang sangat mungkin terjadi di pilkada yang jumlahnya sekitar 500 ini. Nanti kan ada aja nanti titik di mana PKS dan PSI itu akan bisa berjumpa dan bertemu begitu. Baik, nanti kita akan tanyakan ke Mas Effendi kalau seandainya dengan gaya komunikasi seperti ini, apakah bisa dapat dua ceruk suara yang berbeda dari Anies Baswedan dan juga dari Kaisang yang punya Jokowi efek. Tapi pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. KPU telah menerbitkan PKPU yang memungkinkan Mas Kaisang maju di pilkada. Apakah Bapak akan memberikan restu, Pak, seperti kepada Mas Gibran? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Kalau Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini bersama juru bicara PKS, ada Muhammad Iqbal, kemudian ada M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, dan ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya mau ke Mas Effendi. Mas Effendi, tadi kalau kita dengar dulu ya, ini kita loncat pembahasan sedikit. Tadi pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kalau semuanya sebenarnya terserah mereka, karena semuanya sudah dewasa. Kalau Anda menilai ini, apakah ini arahnya akan sama atau serupa seperti kakaknya Kaisang, ada Gibran Rakabuming Raka, kemudian nanti berujung pada projo, atau bagaimana Anda menilainya? Ya, semuanya masih dinamis lah, tapi kalau saya melihat wajah Kodari yang agak berpengalaman di Pilpres kemarin itu, mendoakan itu ya artinya boleh lah gitu ya. Ya Kodari ya, mendoakan itu kan artinya ya boleh lah gitu. Artinya kalau anaknya mau boleh gitu ya. Nanti kan ada diskusi di rumah lah, di meja makan sama keluarga lah, kurang lebih begitu. Tapi lompat ke sana itu kan berarti dalam pilkada melihat juga peluang-peluang yang ada, terutama Kodari dan Iqbal serta para pemirsa kan hitung-hitungan jumlah kursinya juga. Kalau kita kembalikan ke DKI Jakarta misalnya, Valencia dan para pemirsa, kan kalau tadi kita sebutkan ya, kita mau mengambil contoh aman misalnya. Itu kan Kodari kan itu belum aman ya sebetulnya ya. Walaupun aman, belum aman, Iqbal. Ya, masih butuh dukungan yang nyata sampai deklarasi gitu ya. Lain kalau di Padang mungkin Iqbal udah aman kali ya gitu. Jadi maksudnya itu untuk mencapai aman itu dibutuhkan yang pertama taktik yang sungguh-sungguh, dan yang kedua taktik yang seperti tadi ya, untuk bertemu, sama-sama tertawa, sama-sama bertukar gagasan. Ya kan, misalnya Kaisang yang menyatakan ya Presiden PKS harusnya jadi Gubernur DKI gitu. Padahal PKS kan sudah jelas menyatakan kami mendukung aman. Nah di situ kan belum aman karena masih butuh kursi lagi gitu. Jadi saya memang membayangkan baik restu Jokowi ataupun katakanlah ini restu PKS, pada detik kita bicara ini belum membentuk satu pasangan di DKI Jakarta gitu ya. Karena itu sekali lagi Jakarta ini masih cair. Saya bayangkan tadi bahwa Iqbal itu sudah menyiratkan Nasdem akan ke aman juga gitu ya. Tapi ini kan belum dideklarasikan. Kembali tadi, saya tidak melihat bahwa akan ada semacam restu langsung dari Pak Jokowi ataupun pencarian Jokowi efek untuk Jakarta ini. Tadi Kodari sudah menyebutkan Anies efek. Tetapi untuk provinsi-provinsi lain barangkali masih ada ya, di mana Jokowi itu digambarkan sangat tinggi ya kepuasannya, seperti Jawa Tengah itu ya. Itu menurut survei terakhir indikator, itu kepuasan terhadap presiden di Jawa Tengah itu 85,2%. Itu tertinggi di dunia loh itu. Saya belum pernah tahu ada kepuasan presiden setinggi itu misalnya. Nah dalam konteks itu baru kita bisa bicara soal Jokowi efek ataupun peran dari restu seorang presiden untuk putranya. Baik, jadi kalau kita bicara soal Jokowi efek, Mas Effendi, di Jawa Tengah mungkin dampaknya luar biasa karena tingkat kepuasannya sangat tinggi. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, tadi Mas Kodari sudah sempat menyinggung kalau yang dicari PKS adalah ceruknya Anies. Nah, tapi yang didekati kan adalah Kaisang, adalah putra Presiden Joko Widodo. Ini kan dua yang berlawanan. Kalau menurut Anda ini ada setting komunikasi apa yang disiapkan oleh PKS? Ya tadi saya tetap seperti apa yang saya sampaikan semula. Kita sebagai bangsa itu senang saja melihat khususnya Pak Sekjen PKS ya itu sudah mulai tertawa-tawa dengan
Bro Kaisang gitu ya, di mana bahkan Pak Sekjen mengatakan masuk itu barang gitu ya, sambil tertawa-tawa. Itu sudah sesuatu yang melegakan saja dalam konteks hubungan atau tensi politik gitu. Lebih daripada itu, saya tidak melihat di Jakarta khususnya itu bisa mendapatkan dua ceruk sekaligus. Tapi sekali lagi tergantung dari jumlah kursi dari partai politik ini di daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya kursinya hanya kecil sebagai pelengkap, ya nggak ada efek apapun yang diharapkan di situ. Tapi kalau jumlahnya agak besar dan menentukan, ya barangkali ada efek dari partai itu sendiri, mungkin juga efek dari Bro Kaisang ketika itu dikaitkan misalnya, kalau untuk Jawa Tengah, itu ternyata salah satu alasan kenapa Kaisang itu tinggi dalam survei indikator itu, dikaitkan dengan nama ayahandanya loh. Jadi dekat dengan tokoh politik tertentu. Begitu Valencia. Baik, kalau begitu saya langsung tanya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, jadi mengapa sebenarnya mendekati dua ceruk yang berbeda? Ada Anies dan juga ada Kaisang yang biasanya berlawanan, yang dulu di Pilpres saling pukul, sekarang saling rangkul. Ya, saya kira sebagai partai politik ya, dan dalam ideologi partai kami di ADRT kami memang harus bisa menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dan kalau kita bersilaturahim, bertemu, ada banyak peluang-peluang informasi yang kita nggak tahu. Ya, yang ini tentu saja menjadi salah satu sarana untuk bagaimana membangun Jakarta lebih baik. Jadi kami melihat bahwa di beberapa daerah memang kita nggak punya pilihan. Ada semua partai sudah diborong, misalnya harus bertemu dengan A dengan partai B. Jadi dalam konteks pilkada ini sedikit berbeda. Ada karena tokoh, semua tokoh sepakat, pokoknya ulama ini kita ajukan. Mau nggak mau partai politik juga akan bisa mendukung gitu. Jadi dalam konteks pilkada saya kira ini sedikit berbeda. Seperti di Lebak itu calon bupatinya dari PKS, wakilnya dari PSI, karena yang kita cari adalah sosok anak milenial, dan anak milenial itu ada di PSI, dan sosok yang berpengalamannya ada di PKS. Bertemu, jadi memang ini adalah sangat dinamis dalam konteks pilkada, sedikit berbeda dengan pilpres. Jadi kami melihat bahwa kami melakukan ini bukan hanya dengan PSI. Minggu lalu kami sudah didatangi juga Perindo, dan nanti akan ada mungkin banyak juga partai-partai yang akan berkomunikasi dengan PKS. Ini menunjukkan bahwa PKS walaupun dia berada di luar pemerintahan sampai saat ini, kami tetap bisa berkomunikasi dengan siapapun. Baik, jadi tetap bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan siapapun. Sebenarnya intinya adalah itu ya, ada mendekati dua ceruk yang berbeda. Tapi saya mau ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau dilihat kan ini yang dibahas dari tadi adalah yang di Jakarta. Kemudian melihat survei dan juga analisanya kalau seandainya Kaisang maju di Jawa Tengah itu akan sangat bagus. Nah, bagaimana sebenarnya peluangnya kalau PKS menggait Kaisang di Jawa Tengah? Ya, peluangnya besar sekali, karena kalau di Jakarta itu ada Anies efek, di Jawa Tengah ada Jokowi efek gitu. Jadi saya kira partai politik cukup realistis, calon-calon juga realistis untuk melihat ya efek-efek pemilu atau efek-efek pilkada atau efek-efek tokoh yang ada kepada para calon dalam pertarungan pilkada yang akan datang gitu. Makanya kemudian tadi saya katakan bahwa kalau di Jawa Tengah bukan mustahil PKS yang justru akan mendukung PSI, mendukung Mas Kaisang kalau betul-betul maju di Jawa Tengah. Karena saya kira PKS pun juga pasti menyadari dan menerima bahwa kalau bicara Jawa Tengah, yang kuat adalah Pak Jokowi. Datanya tadi sudah dikutip oleh Bang Effendi Ghazali. Kalau saya sih balik lagi ya, pertemuan PKS dan PSI kemarin itu, tema utamanya sebetulnya adalah soal mencairkan suasana ya, karena presiden peristiwa sebelumnya gitu loh. Bahwasanya kemudian ada tema-tema pilkada itu bonus lah katakanlah begitu. Jadi jangan dibawa kepada bahwa bahwa PKS ini berusaha mengambil Anies efek dan Jokowi efek. Menurut saya tidak ke sana arahnya. Jadi ini bagaimana mencairkan komunikasi di antara dua partai politik besar, nama besar ya, tokoh-tokoh yang mewarnai media kita, dan itu inti utamanya ya. Kalaupun misalnya mau ditambahkan lagi ya, balik lagi tadi, sebelum pertemuan ini pun juga sudah ada wacana antara PKS dan PSI di beberapa wilayah ya. Kalau berseloroh, saya yang berseloroh ya gantian ya. Kalau Mas Kaisang berseloroh, saya yang berseloroh. Ini sebetulnya pertemuan antara dua partai anak muda gitu. Cuman yang satu betul-betul masih muda, yang satu pernah muda, sekarang sudah agak tua gitu. PKS ini kan partai waktu baru berdiri kan dikenal sebagai partainya anak muda, sebagaimana PSI pada hari ini gitu. Jadi
PKS itu juga partai anak muda juga, dalam pengertian sekarang udah tua gitu. Jadi tapi udah punya pengalaman menjadi anak muda ya, mungkin itu ada sharing-sharing pengalaman. Pak Mas Kaisang, Anda partai muda ya sekarang, tapi nanti 20 tahun lagi Anda udah nggak muda lagi. Nah Begitu itu kira-kira. yang disampaikan Kaisang ya Mas Kodari ya. Tapi saya mau ke Mas Effendi terakhir. Iya. Mas Effendi, Anda setuju tidak dengan yang disampaikan oleh Mas Kodari? Kalau ini sebenarnya hanya untuk mencairkan komunikasi politik saja? Ya, tadi saya yang menyampaikan hal yang sama lebih awal dengan mengatakan bahwa itu persoalan menyodor-nyodorkan itu kan sempat dibantah ya oleh banyak kalangan, termasuk juga oleh Bro Kaisang sendiri gitu. Jadi dengan demikian pertemuan kemarin itu ya, itu memang suatu pertemuan yang katakanlah seperti tadi juga disampaikan oleh Kodari, menghapus kesan ada semacam kesalahan ya untuk mengutip atau kesalahan untuk memberikan arti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang Kaisang misalnya gitu. Nah itu sudah selesai. Tapi lagi-lagi lepas dari itu pilkada itu sangat-sangat cair ya. Cair karena beberapa hal tadi. Yang pertama ada ketokohan, ada sifat konteks pemilih di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Yang kedua jumlah kursi yang ada, apakah pengusung atau pendukung. Dan lagi-lagi yang ketiga juga persoalan waktu. Ini kan waktu berjalan terus ya sampai 27 Agustus nanti begitu ya. Kalau misalnya hal-hal itu tidak tercapai sekarang ya belum tentu juga kita bisa bicara soal efek ini kalau misalnya waktunya nanti ya sudah ada orang yang membangun blok tertentu dengan partai lain gitu Iqbal ya. Nah, Anda tinggal sisanya dan tidak bisa apa-apa gitu. Jadi sekali lagi pertemuan kemarin itu lebih pada mencairkan komunikasi politik dan kita semua senang tentang itu. Kalaupun ada bunga-bunganya ya kita gembira saja lah, penuh dengan humor dan ya mudah-mudahan partai-partai lain juga bisa ketemu karena saya rasa pilkada ini akan cair itu. Dan kadang-kadang sering tidak kita bayangkan Valencia siapa berpasangan dengan siapa bermitra dengan siapa dalam kombinasi partai-partainya. Baik, jadi yang kemarin adalah bagian dari mencairkan suasana politik di antara partai. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Kodari, terima kasih Mas Effendi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.